Oke. Eh, Kemudian soal isi kesepakatan, Mas, meskipun Hmm. tidak diatur dalam apa ya, dalam aturan yang spesifik terkait isi kesepakatannya, ini kemudian berarti lebih ke anu ya, negosiasi atau kesepakatan antara pengontrak dan yang apa, yang memberi kontrak ya. Maksudnya misalkan ini kalau rusak siapa yang nanggung, itu bisa ke pengontraknya, bisa ke penyewa, tergantung kesepakatan di antara mereka berdua ya. Jadi prinsipnya begini Mas, sebenarnya terkait ketika kita menyalakan penyewaan rumah atau penyewaan kontrak bangunan, terus kemudian di tengah jalan ada kerusakan yang timbul atas bangunan tersebut. Ini sebenarnya ketika tidak diperjanjikan siapa yang menjadi beban si yang harus melakukan reparasi atau melakukan pembaruan terkait kerusakan itu tadi, maka kita harus tunduk pada pasal 1564 KUH Perdata. Nah, itu menyatakan bahwasanya ketika pada saat atau pertanggungjawaban atas kerusakan yang timbul pada waktu sewa berjalan, hal ini menjadi ketentuan dari pemilik, mohon maaf, itu menjadi tanggung jawab daripada si penyewa ketika itu dalam posisi penyewaan. Artinya begini, ketika terkait kerusakan yang timbul pada saat penyewaan itu tidak diperjanjikan dalam perjanjian tadi di awal, maka itu akan tunduk pada pasal 1564 Perdata. Artinya beban untuk mereparasi kerusakan itu ada pada si penyewa, bukan si pemilik. Begitu Mas Dar. Ya. Oh, berarti ada beberapa poin yang diatur dalam apa KUH Perdata ya, di antaranya Ya, kerusakan. betul. Nah, apalagi Mas yang diatur di dalam KUH ini KUH Perdata ini selain soal kerusakan itu. Oke, berarti di kerusakan itu ada dua pasal. Yang pertama 1564, kemudian yang kedua adalah 1566 KUH Perdata. Nah, itu intinya membebankan biaya kerusakan itu pada penyewa ketika masa sewanya itu masih berlangsung. Itu ketika tidak ada perjanjian khusus yang diperjanjikan. Karena kembali asas kontrak tadi adalah bebas. Bebas artinya apa yang menjadi isi perjanjian itu kedua belah pihak yang menentukan. Nah, ketika dalam kerusakan ini tidak ditentukan, maka tunduknya kembali lagi ke undang-undang tadi di pasal 1564 sama 1566 dibebankan kepada si penyewa. Nah, terus kemudian yang diatur lagi adalah terkait kebebasan berkontraknya itu sendiri, terus kemudian terkait sahnya perjanjian itu, terus kemudian terkait hak dan kewajiban. Nah, itu sih sebenarnya diatur dalam KUH Perdata seperti yang saya sampaikan di awal-awal tadi. Baik. Kalau di KUH Perdatanya diatur ya, misalkan kesepakatan misalkan soal kerusakan tadi kan diatur di KUH Perdata itu tanggung jawab penyewa. Ya, Apa boleh Mas di perjanjiannya itu kemudian diubah menjadi tanggung jawab apa pemilik gitu? Artinya apakah ini tidak bertentangan? Bolehkah bertentangan dengan KUH Perdata? oke. Prinsipnya begini, lex spesialis dari sebuah peraturan itu kan menjadi dasar utamanya. Nah, dalam hal ini yang menjadi lex spesialis itu adalah perjanjiannya. Karena ini yang menjadi dasar dari segala dasar perbuatan hukum kedua belah pihak tadi. Nah, ketika aturan mainnya adalah aturan perjanjiannya adalah ketika ada kerusakan di tengah jalan pada saat menyewa itu ditanggung oleh pemilik, maka itu sah. Tetapi ketika itu tidak diatur dalam perjanjian tersebut, maka pemilik tidak punya kewajiban untuk membenahi objek sewa tadi. Yang punya hak untuk yang punya kewajiban untuk membenahi itu adalah si penyewa. Itu Mas Dar. Oke, jadi boleh ya Mas, karena itu istilahnya lex spesialis tadi ya, misalkan tidak merujuk asal itu tertuang dalam perjanjian sewa dan kontrak itu ya detailnya ya. Ya, Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.